Selamat pagi anak ibu semuanya, semua dalam keadaan sehat. Saya berharap semua sehat ya. Kita hari ini melanjutkan materi pelajaran kita. Kita bahas tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mencapai kemakmuran. Setiap manusia itu punya kebutuhan, tidak ada yang tidak. Bayi yang baru lahir saja pun sudah punya kebutuhan. Dari lahir sampai manusia itu meninggal, dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Makanya, untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Dan manusia itu ingin hidupnya makmur. Apa itu makmur? Suatu kondisi di mana manusia itu sudah mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Siapa yang gak mau makmur? Iya kan? Nah, untuk itulah hari ini kita belajar bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, pada intinya kegiatan ekonomi itu ada 3. Ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi. Apabila ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka yang menjadi tujuan daripada kehidupan manusia itu yang tadi terpenuhinya kebutuhan dan kemakmuran pasti akan tercapai. Maka untuk lebih lanjut, untuk lebih jelas, kita dapat menyimak materi berikut. Kamu silahkan pelajari, kamu silahkan simak, dan apabila tidak paham, silahkan kita komunikasi melalui classroom. Oke? Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi satu dengan yang lainnya saling berhubungan atau berkaitan. Kegiatan produksi mempengaruhi kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh kegiatan distribusi. Jadi antara ketiga kegiatan ekonomi ini harus saling berkaitan dan saling berhubungan, di mana ketiganya saling mendukung untuk tercapainya tujuan kegiatan ekonomi tersebut. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah aktivitas yang mampu menghasilkan suatu produk atau barang dan jasa. Kegiatan ini bertujuan agar barang atau jasa yang dihasilkan mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam kegiatan produksi ada beberapa jenis barang yang dihasilkan seperti barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi atau barang yang siap untuk dikonsumsi. Sekarang kita lihat apa yang menjadi tujuan produksi. Produksi memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kegiatan produksi, maka masyarakat akan mudah untuk mendapatkan barang yang akan mereka konsumsi. Kemudian yang kedua adalah mengganti barang yang sudah habis atau rusak. Yang ketiga itu adalah memenuhi kebutuhan pasar internasional, karena tidak semua negara mampu untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu barang. Ada negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya terkait dengan adanya keterbatasan sumber daya alam. Kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan kemakmuran. Dan yang terakhir adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini khususnya bagi perusahaan milik swasta. Setiap perusahaan milik swasta bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu mereka melakukan kegiatan produksi sebaik mungkin. Mengapa? Agar tujuan dari perusahaan tersebut tercapai. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi tersebut.
Di dalam kegiatan produksi ada 2 garis besar faktor produksi yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah faktor produksi asli, yaitu faktor produksi yang sudah dapat melakukan kegiatan produksi tanpa adanya dukungan faktor produksi turunan. Pastinya di sini adalah kegiatan produksi yang sederhana. Kegiatan faktor produksi asli itu adalah faktor produksi alam dan faktor produksi manusia. Alam dalam hal ini adalah untuk kebutuhan bahan baku di dalam proses produksi. Begitu juga dengan tanah, letak di mana perusahaan itu berdiri. Kemudian faktor produksi tenaga kerja, yaitu merupakan tenaga atau pikiran yang digunakan dalam kegiatan produksi. Nah, tenaga kerja di sini dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Selanjutnya adalah faktor produksi turunan. Jika tadi kita melihat ada faktor produksi asli, sekarang kita dapat melihat faktor produksi turunan, yaitu merupakan faktor produksi yang belum dapat melakukan kegiatan produksi tanpa adanya dukungan dari faktor produksi asli. Yang menjadi bagian dari faktor produksi turunan ini adalah satu faktor produksi modal, yaitu suatu benda atau barang yang dapat digunakan dalam proses produksi untuk meningkatkan hasil produksi yang terdiri dari modal lancar dan modal tetap. Modal lancar ini adalah modal yang habis dalam 1 kali pemakaian, sementara modal tetap itu dapat digunakan secara berulang-ulang kali. Kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah faktor produksi kewirausahaan. Merupakan orang yang memiliki kemampuan menyatukan faktor-faktor produksi secara baik, artinya mampu memimpin. Nah, seorang wirausahaan yang baik itu harus memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, mampu mengorganisasi, kemudian mempunyai pandangan yang luas, kemudian memiliki keahlian, kecakapan, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dan masih banyak lagi ciri-ciri seorang wirausahaan yang harus mereka miliki, sehingga faktor-faktor produksi yang mereka pimpin itu dapat bekerja sama dengan baik sehingga tujuan daripada perusahaan itu dapat tercapai. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Saya harap anak ibu mampu untuk memahaminya.